Kalau kita bicara soal manajemen modern, ada satu nama yang nggak mungkin kita lewatkan, Peter Drucker. Tapi pertanyaannya, kenapa ya pemikirannya yang udah puluhan tahun itu kok rasanya makin relevan aja sekarang di tengah dunia kerja yang kadang terasa kacau ini? Yuk, kita bedah bareng gagasan-gagasan esensialnya. Untuk benar-benar ngerti Drucker, kita harus mulai dari sini. Coba deh bayangin, di zaman di mana manajemen itu sering dianggap soal angka, proses, dan efisiensi mesin, Drucker justru bilang, tunggu dulu, ini semua tentang manusia. Jadi tugas utamanya bukan kontrol, tapi justru memberdayakan. Gimana caranya bikin kekuatan orang lain jadi efektif, dan kelemahan mereka jadi nggak relevan. Oke, jadi kalau tujuannya bukan cuma cari untung, terus apa dong tujuan sejati manajemen menurut Drucker? Nah, ini dia jawabannya. Buat Drucker, manajemen itu bukan sekedar ilmu bisnis. Dia ngelihatnya sebagai fungsi sosial. Kenapa? Karena setiap organisasi itu punya dampak besar ke masyarakat. Dan bukan cuma itu, manajemen juga dianggap sebagai seni yang membebaskan. Maksudnya, ya seni untuk menyatukan berbagai keahlian manusia yang beda-beda buat mencapai tujuan bareng. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar profit. Fungsi ini sama Drucker dipecah jadi 3 tugas utama, atau 3 pilar lah ya. 1, setiap organisasi itu wajib punya misi yang jelas. 2, gimana caranya bikin pekerjaan itu produktif dan orang yang ngerjainnya juga efektif. Nah, yang ketiga ini nih yang sering banget dilupain, mengelola dampak dan tanggung jawab sosial. Yuk kita lihat gimana sebuah cerita sederhana bisa ngegambarin pilar yang pertama. Drucker itu suka banget pakai cerita ini. Cerita tentang 3 pemahat batu. Jadi ada orang nanya ke mereka lagi ngapain. Pemahat pertama jawab, saya lagi cari nafkah. Simple, jujur, dia kerja ya buat dapat gaji. Fokusnya kebutuhan pribadi dia, bukan ke hasil kerjanya. Pemahat kedua jawabannya beda, lebih keren dikit. Saya lagi ngerjain pahatan batu terbaik di seluruh negeri. Wah, ini seorang profesional sejati nih, dia bangga sama skillnya. Tapi, dia masih kejebak di apa yang dia lakuin, bukan kenapa. Dia ngelihat pekerjaannya ya cuma sebatas tugas, belum nyambung ke sesuatu yang lebih besar. Terus datang jawaban ketiga, saya lagi membangun sebuah katedral. Nah, ini dia. Menurut Drucker, ini adalah seorang manajer sejati. Dia nggak cuma kerja, tapi dia paham misinya. Setiap pukulan palunya itu nyambung ke sebuah visi yang gede banget. Inilah kekuatan dari tujuan, mengubah pekerjaan jadi sebuah panggilan hidup. Punya tujuan yang besar itu penting, tapi kan nggak cukup. Nah, Drucker juga ngasih kita perangkat atau toolkit praktis buat ngejalanin filosofinya. Mari kita lihat 3 perangkat esensial dari dia. Perangkat pertama ini dimulai dari pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya ini nantang semua asumsi bisnis di zamannya. Pertanyaannya, apa sih tujuan sebuah bisnis itu? Jawaban Drucker bener-bener revolusioner. Bukan buat nyari laba. Tujuan sejati bisnis, kata dia, adalah untuk menciptakan pelanggan. Loh, terus laba gimana? Laba itu bukan tujuan, tapi syarat. Syarat supaya bisnis bisa bertahan hidup dan jadi tolak ukur. Apakah kita beneran berhasil melayani pelanggan atau enggak? Dari sini muncul 2 fungsi utama dalam bisnis. Pertama, pemasaran. Coba lihat bedanya. Kalau menjual itu fokusnya ke produk kami. Tapi kalau memasarkan, startnya dari pelanggan. Tujuannya adalah ngertiin pelanggan sedalam-dalamnya sampai-sampai produknya itu seolah-olah ngejual dirinya sendiri. Nah, fungsi yang kedua adalah inovasi. Gimana caranya kita terus ngasih nilai yang lebih baik buat pelanggan itu? Oke, setelah kita paham tujuan organisasi, Drucker geser lensanya ke level individu. Supaya kita bisa efektif, setiap orang di dalam organisasi, terutama pekerja berpengetahuan, wajib nanya ke diri sendiri 1 pertanyaan penting banget. Kenapa ini krusial? Karena pertanyaan ini maksa kita buat berhenti mikirin to-do list doang dan mulai mikirin hasil. Fokusnya jadi geser dari yang tadinya, apa kerjaan saya? Jadi gimana kerjaan saya bisa bantu tim dan perusahaan ini menang? Nah, ini kuncinya buat pindah dari sekedar sibuk jadi beneran efektif. Dan perangkat ketiga, ini soal waktu. Drucker ngingetin kita, waktu itu satu-satunya sumber daya yang nggak bisa ditambah. Kalau udah habis, ya habis. Jadi gimana cara nguasainnya? Ada 3 langkah. 1, catat waktu Anda. Cari tahu sebenarnya waktu kita itu habis kemana aja. 2, kelola. Buang semua hal-hal yang nggak produktif. Dan terakhir, 3, konsolidasi. Kumpulin sisa waktu jadi blok-blok besar biar kita bisa fokus ngerjain hal yang beneran penting. Nah, menerapkan semua prinsip ini tuh bukan cuma soal perbaikan kecil-kecilan ya. Ini artinya kita harus berani ngebongkar asumsi-asumsi lama yang udah mendarah daging banget soal cara kita ngelola organisasi.
Drucker ngasih beberapa contoh keyakinan usang yang harus kita tinggalin. Misalnya nih, anggapan kalau cuma ada satu cara yang benar buat ngelola orang. Padahal kata Drucker, orang kan beda-beda, ya kita harus kelola mereka sebagai individu, bukan sebagai klon. Atau asumsi kalau manajemen itu fokusnya cuma ke dalam. Di dunia yang sekarang serba nyambung, fokusnya ya harus keluar, ke pelanggan, ke pasar, ke masyarakat. Kalau kita masih kejebak sama asumsi lama kayak gini, kata dia, ya itu resep pasti buat gagal. Dan hasil dari cara mikir yang baru ini, dampaknya bukan cuma bikin perusahaan jadi lebih baik. Bukan. Ini menciptakan sebuah jenis masyarakat yang benar-benar baru. Jauh sebelum orang lain sadar, Drucker udah ngelihat ada pergeseran raksasa di masyarakat. Coba bayangin, di awal abad 20, tenaga kerja terbesar itu petani. Pertengahan abad, giliran pekerja pabrik kerah biru. Nah hari ini, kelompok yang paling dominan adalah apa yang dia sebut pekerja berpengetahuan atau knowledge worker. Ini perubahan yang fundamental banget. Beda sama pekerja pabrik yang butuh mesin punya perusahaan, knowledge worker itu punya alat produksinya sendiri. Apa itu? Ya pengetahuan di dalam kepala mereka. Artinya apa? Mereka jadi jauh lebih gampang pindah, dan loyalitas mereka itu harus didapatkan, nggak bisa lagi cuma diperintahkan. Implikasinya, gede banget. Kalau pengetahuan jadi sumber daya utama, artinya pendidikan dan sekolah itu jadi institusi paling penting di masyarakat. Buat kita semua, ini artinya ijazah itu bukan garis finish. Belajar seumur hidup, kemampuan buat ngelola diri sendiri, itu semua bukan lagi pilihan, tapi syarat mutlak biar bisa bertahan dan berkembang. Konsekuensinya, di dunia di mana pengetahuan bisa diakses siapa aja, persaingan jadi jauh lebih ketat, keras. Seperti kata Drucker, gak ada alasan untuk tidak berkinerja. Tanggung jawab buat berprestasi itu sekarang ada di pundak kita masing-masing. Dan di setiap organisasi, kita nggak bisa lagi nyalahin sistem atau bilang kurang sumber daya. Realitas baru ini juga nuntut tipe manusia terdidik yang beda. Bukan lagi spesialis yang pikirannya sempit. Kita butuh orang yang bisa menghargai budaya lain, dan yang paling penting, bisa hidup di dua dunia. Dunia ide dan gagasan, sekaligus dunia manajer yang fokus ke orang dan hasil kerja. Intinya, kita harus jadi pemikir sekaligus pelaku. Pada akhirnya, semua karya Drucker ini ngasih kita semacam kacamata atau lensa buat ngertiin transformasi besar-besaran yang udah terjadi dan juga tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Dan pada akhirnya, semua gagasan Drucker ini ngerucut balik ke satu pertanyaan yang paling esensial. Pertanyaan ini bukan buat para CEO atau manajer doang loh, tapi buat kita semua. Di dunia yang dibangun di atas pengetahuan ini, apa kontribusi Anda yang paling berharga?